Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. Seperti apa videonya? Tanpa basa-basi dan lama-lama, mari kita simak sama-sama. Let's go! Pemain diaspora di Eropa terancam gak bisa perkuat timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Jadi timnas Indonesia sebentar lagi akan memainkan laga perdana di tahun 2026 pada ajang FIFA Series pada akhir Maret nanti. Namun pelaksanaan turnamen tersebut malah diwarnai keraguan. Pasalnya, para pemain timnas Indonesia yang saat ini berkarir di Eropa, kayak Calvin Verdong, Emil Audero, Kevin Dix, Jay Itzes, dan yang lainnya, diragukan untuk bisa tampil bersama timnas Indonesia. Hal itu disampaikan langsung oleh Arya Sinulinga. Katanya, karena sekarang lagi terjadi konflik di Timur Tengah, hal itu berimbas pada sektor penerbangan. Karena biasanya penerbangan dari Eropa ke Indonesia mengharuskan untuk transit di Doha ataupun Dubai. Dan karena sekarang sedang terjadi konflik panas di sana, hal itu membuat sejumlah penerbangan di Timur Tengah termasuk Doha dan Dubai jadi terganggu. Akibatnya, jika situasi konflik gak mereda, maka para pemain diaspora timnas Indonesia yang ada di Eropa terancam gak bisa melakukan penerbangan ke Indonesia. Untuk saat ini, PSSI masih mencari cara terbaik supaya bisa menerbangkan para pemain diaspora dari Eropa. Menurut kalian, jika seandainya para pemain diaspora di Eropa gak bisa datang, apakah cukup jika timnas Indonesia mengandalkan materi pemain yang ada? Ya, jadi memang efek perang ini kemana-mana ya teman-teman ya. Tapi ya kemarin itu kabarnya sudah tidak ada perang-perangan lagi antara Iran, Amerika, dan Israel. Dan ya semoga lah pemain-pemain abroad kita, pemain diaspora kita yang ada di luar bisa kembali ke Indonesia dan bisa bermain bersama lah dengan pemain-pemain yang lain di FIFA Series tanggal 27 sampai 30 Maret ini. Nah, pertanyaannya, apakah tanpa pemain-pemain diaspora dari luar itu pemain-pemain kita bisa diandalkan? Ya, pemain-pemain yang ada di Indonesia atau di lokal lah bisa diandalkan di FIFA Series? Saya pikir ya sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Karena ada beberapa nama yang sekarang justru ada di Indonesia. Seperti Ivar Jenner, kemudian Tom Haye, Eliano Reinders, dan beberapa nama yang sekarang main di Liga Thailand seperti Asnawi, ada si Sandy Walsh juga, ada Saint Patinama di Persija. Jadi sebenarnya tidak kurang lah pemain-pemain diaspora yang ada di Indonesia sekarang, khususnya yang bermain di Asia gitu. Nah, tapi kita ini terbiasa dengan pemain-pemain yang bermain di luar lah, di Serie A, di Eredivisie dan lain-lain lah, Liga Jerman, kemudian Liga Prancis, seperti Jay Itzes dan teman-temannya lah. Makanya kalau timnas tanpa mereka seperti ada yang kurang gitu. Tapi sebenarnya kalau tanpa mereka pun hanya untuk melawan Saint Kitts and Nevis, saya pikir bisalah kita untuk meredam si Saint Kitts and Nevis lah. Kita bisa mengalahkan mereka lah. Tapi saya yakin sekali pemain-pemain diaspora kita yang ada di luar, mereka bisa datang ke Indonesia dan bisa main di FIFA Series itu. Karena perang kemarin itu sudah tidak ada lagi, sudah habis gitu, sudah habis lah tembak menembaknya, rudal-rudalnya itu sudah tidak ada, kabarnya gitu. Ya semoga lah pemain-pemain kita yang ini bisa turut serta ambil bagian di FIFA Series lah, itu yang kita harapkan, bro. Justin Hubner dapat pujian dari legenda Ajax. Katanya layak main di klub papan atas. Jadi legenda Ajax itu bernama Ferdy Virklau. Dia memberi tanggapan atas performa Justin Hubner yang impresif ketika berhasil menang melawan NEC Nijmegen. Di laga itu, Justin Hubner memang berhasil main solid menjaga pertahanan, terus membantu timnya menang dengan mencetak 1 gol hasil dari skema pojok. Atas performa tersebut, Ferdy Virklau menilai bahwa Justin Hubner adalah pemain yang efektif memberi ancaman dalam situasi bola mati. Tapi menurutnya, kemampuan paling menonjol dari Hubner adalah kemampuan defensifnya. Hal itu dikarenakan Justin Hubner mampu bermain disiplin untuk menjaga pergerakan pemain lawan, sekaligus mampu menggagalkan serangan lawan di momen penting. Bahkan dia menilai bahwa Justin Hubner punya potensi untuk bermain di level klub yang lebih tinggi. Salah satunya dia menilai bahwa Hubner cocok untuk bermain di salah satu klub raksasa Belanda, yaitu PSV Eindhoven. Dan karena performa apiknya, Ferdy Virklau memasukkan Hubner ke dalam Team of the Week di pekan tersebut. Keren. Jadi si Justin Hubner masuk dalam Team of the Week ya, dari salah satu jurnalis ya, ESPN, Eftal Van de Week of the Week maksudnya ya. Jadi ada nama daftar namanya Justin Hubner dalam daftar pemain itu. Dan kalau kita lihat sekarang memang Justin Hubner lagi on fire, dan 2 pertandingan dia mencetak 2 gol. Di laga melawan Nijmegen dan juga Go Ahead Eagles dia mencetak 2 gol, dan sekarang dia punya harga pasar pun itu lagi naik-naik. Sekarang ada di sekitar 13 miliar, dan ya lagi on fire lah. Semoga dia bisa main di klub besar dan bisa membanggakan Indonesia lah, karena ya sudah pasti kalau bermain di klub besar maka
Indonesia punya nama juga akan terangkat itu. Kan keren kalau gitu. Ini sih kayaknya Emiliano Jonathan sengaja dicederai biar gak main pas FIFA Series 2026. Pelakunya bek asal Bulgaria. Emiliano Jonathan kena cedera ligamen cruciatum waktu Excelsior Rotterdam main kandang lawan SC Heerenveen. Kejadiannya di akhir laga, benturan keras sama bek Heerenveen asal Bulgaria, Christian Petrov. Dari situ lututnya kena dan harus menepi cukup lama. Buat pemain yang ngandelin kecepatan sama kelincahan kayak Emiliano Jonathan, cedera ligamen lutut itu jelas pukulan berat. Nonton bola gratis. Klik link di bio gua. Di FIFA Series 2026 nanti, timnas Indonesia bakal ketemu Bulgaria. Terus yang bikin cedera malah pemain asal Bulgaria juga. Ya bisa aja, ini murni benturan biasa di sepak bola, tapi timingnya emang bikin mikir aneh-aneh. Yang jelas sekarang Emiliano Jonathan harus fokus recovery dulu. Menurut lo ini cuma kebetulan keras di lapangan atau emang kebetulannya terlalu pas? Kalau menurut saya kebetulannya terlalu pas. Kenapa kebetulannya terlalu pas? Karena di FIFA Series itu kita akan lawan Bulgaria. Kita akan lawan Bulgaria dan ya walaupun laga perdana kita lawan Zenit Kitts Nevis ya, tapi saya yakin kita bisa kasih kalah Zenit Kitts Nevis dan kita akan lawan Bulgaria di final. Nah, salah satu pemain kita itu cedera dari pemain Bulgaria. Nah, sayang sekali sebenarnya. Kenapa? Karena Emiliano Jonathan sini harapan di wing kanan sebenarnya karena dia lincah, kemudian kecepatannya juga oke. Jadi ya untuk akselerasi di lini serang harusnya kita butuh dia lah untuk starter. Cuma sayang dia cedera dan cederanya cukup serius, bro. Itu cederanya ACL, yaitu dia punya lama untuk pemulihan itu sekitar ya mungkin 6 bulan lah paling kurang gitu kan. Dan ya kemungkinan besar di FIFA Series kita tidak akan lihat Emiliano Jonathan ada di wing kanan itu ya, atau wing kiri. Tidak akan kita lihat karena lagi cedera ACL dan mustahil untuk main untuk timnas, bro. Ya semoga lah cepat pulih, recovery-nya cepat dan bisa kembali bermain untuk klubnya dan juga bisa bermain untuk timnas lah. Ya, semangatlah untuk Emiliano Jonathan, salah satu pemain timnas Indonesia yang keren ini. Sayang sekali cedera dia. 5 pemain putri Iran ini dianggap pengkhianat sampai mereka kabur mencari perlindungan di Australia. Piala Asia Putri sedang berlangsung di Australia, di mana Iran menjadi salah satu pesertanya. Saat menghadapi Korea Selatan, 5 pemain Iran gak mau menyanyikan lagu kebangsaan. Mereka pun dianggap pengkhianat oleh rezim yang berkuasa di Iran. Saat kemudian Iran dipastikan tersingkir di fase grup, 5-nya langsung kabur dari tempat latihan mencari perlindungan di Safety House Australia. Tak lama kemudian satu lagi pemain Iran bernama Golnush Khosravi ikutan kabur setelah dapat pesan dari ibunya untuk jangan pulang ke Iran demi keselamatannya. Menariknya Menteri Dalam Negeri Australia malah menyambutnya dengan gembira. Bahkan mereka diberi tempat tinggal sampai dapat apresiasi langsung dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dibilangnya itu langkah bagus. Ya karena mereka dianggap sebagai pencari suaka lah. Karena di negaranya mereka terancam nyawanya, terancam keselamatannya mereka, dan mereka lari ke Australia, maka mereka dianggap sebagai pencari suaka. Jadi wajar kalau diterima di Australia karena mereka ya seperti yang saya bilang tadi dianggap sebagai pencari suaka, teman-teman ya. Ya sayang sih sebenarnya. Aneh lah. Pelatih timnas Indonesia John Hartman fix merekomendasikan 2 pemain baru dari Eropa untuk dinaturalisasi. Langkah ini jadi bagian dari rencana besar Pak John dalam membangun skuad Garuda yang lebih kompetitif. Menariknya, salah satu nama yang mulai ramai dibicarakan adalah Dean Xylon Zandbergen. Striker berusia 24 tahun ini memiliki postur ideal dengan tinggi 188 cm yang membuatnya cocok sebagai target man di lini depan timnas. Darah Depok satu ini emang lagi moncer bareng VVV Venlo di Liga 2 Belanda. Pada musim ini, ia tampil impresif dengan mengemas 6 gol plus 2 assist dari 27 laga. Statistiknya musim ini juga menjadikannya sebagai salah satu striker yang paling jago dalam melakukan duel-duel udara loh. Nah, terus kalau menurut kalian, apakah profil Dean Zandbergen cukup jadi solusi lini depan Garuda saat ini? Untuk sekarang saya pikir kita butuh lah si Dean Zandbergen ini, teman-teman. Sangat-sangat butuh malah. Karena ya teman-teman sendiri tahu lah kita punya lini depan seperti apa. Nyaris, bro. Sekarang kita itu hanya mengharapkan oleh Romeni lah sebagai ujung tombak di lini serang ya, khususnya striker posisi nomor 9. Nah, kalau Dean Zandbergen ini saya pikir dengan posturnya yang cukup tinggi, dengan statistiknya yang cukup menarik di divisi 2 Liga Belanda, harusnya direkrut lah, harusnya diambil, dinaturalisasi. Karena ya kita sangat-sangat butuh pemain-pemain seperti ini. Kita butuh penyerang yang memang punya naluri gol di depan gawang. Nah sekarang betul, bro, kita hanya mengharapkan oleh Romeni di depan. Rafael Struijk sudah tidak dipanggil lagi karena ya performanya menurun. Striker lokal siapa sih yang bisa diandalkan gitu kan? Apakah kita mau mengharapkan pemain-pemain naturalisasi yang belum pasti juga?
seperti David da Silva dengan Ciro Alves itu kan belum pasti kan. Kapan sih proses sumpahnya kan belum pasti gitu. Nah, dengan kalau misalkan kita mau supaya lini depan kita oke, dan itu sudah dipastikan sama John Hartman bahwa ada 2 pemain lagi yang akan dinaturalisasi dan kemungkinan besar itu atas rekomendasi dia. Ya, Dean Zandbergen bisa jadi pilihan, bro. Bisa jadi opsi supaya mengisilah kekosongan di lini depan ini. Kalau misalkan Ole cedera atau tidak fit dan tidak tampil, ya bisa jadi si Dean Zandbergen ini bisa jadi opsi untuk menggantikan si Ole Romeni. Begitu, bro. Harusnya ya PSSI jangan lama-lama lah, apalagi nih bukan abal-abal seperti Malaysia nih kan, asli ini darah Depok ini, harusnya sikat lah. Elkan Baggott kembali ke dalam timnas Indonesia. Mana yang tak tahu, daripada 23 hingga 31 Mac, skuad Indonesia akan menyertai satu kejohanan yang dinamakan FIFA Series 2026. Malam tadi keluar nama-nama pemain yang dipanggil sertai kem latihan untuk kejohanan ini. Antara nama yang rancak dibuat oleh peminat-peminat Indonesia adalah Elkan Baggott. Kali terakhir beliau bermain untuk timnas Indonesia adalah 2 tahun lepas, tak silap saya, pada Piala Asia. Antara nama yang mencuri tumpuan saya, bekas pemain JDT, Jody Ahmad. Ini antara pasukan-pasukan yang berada dalam grup yang sama dengan timnas Indonesia. Sama-sama kita nantikan sejauh mana skuad Indonesia boleh mengorak langkah dalam kejohanan ini. Oke, memang Elkan Baggott kita sangat-sangat tunggu sebenarnya. Awalnya kita sudah pasrah lah apakah dia nanti mau gabung dengan timnas atau seperti apa, terserah dia. Tapi rupanya dia mau gabung dengan timnas dan namanya kemarin keluar di daftar susunan pemain atau pemanggil waktu pemanggilan namanya ada, maksudnya begitu, bro. Dan ya ini berbeda dengan pemanggilan sebelumnya, eranya Patrick Kluivert-nya Sintayong, dia dipanggil bukan tidak dipanggil, tapi namanya tidak pernah dimuat di daftar nama itu. Nah, sekarang justru dimuat, artinya Elkan siap lah main untuk timnas. Dan ya apakah nanti dia bisa bermain sebagai starter atau bisa debut lagi dengan timnas, apakah bisa main lagi, kita tidak tahu. Semua tergantung dari John Hartman sebagai pelatih. Nah, sekarang Jordi Amat, apakah Jordi Amat masih bisa main? Saya pikir bisa-bisa saja. Ya, belum habis Jordi Amat itu. Hanya kalah saing dari pemain-pemain muda seperti Justin Hapner, seperti JIC Serido. Kalah saing aja karena umurnya juga sudah terlampau tua lah. Paling senior lah di situ. Dunia sepak bola Asia kembali diguncangkan oleh kabar panas yang datang dari meja federasi tertinggi sepak bola benua ini. Apalagi? Di tengah polemik panjang mengenai kontroversi pemain keturunan Malaysia, kini muncul laporan yang membuat situasi semakin memanas. Dikabarkan bahwa sebanyak 10 negara Asia telah mengirimkan surat protes resmi kepada Asian Football Confederation atau AFC. Isi dari surat tersebut disebut-sebut cukup serius. Beberapa federasi anggota meminta AFC untuk melakukan peninjauan besar terhadap kasus yang sedang menimpa Malaysia. Dunia sepak bola. Oh ya, wajar lah karena mereka tidak mau nanti ya ini ada kecolongan lagi di negara-negara lain gitu. Karena memang yang dibuat sama Malaysia sejujurnya ini aib. Sebenarnya sesuatu yang diharamkan lah di sepak bola karena tidak sesuai dengan regulasi gitu. Ya sebenarnya kalau mereka buat sesuai dengan regulasi aman-aman saja sebenarnya. Cuma kan ya sejauh yang kita lihat ini mereka melanggar aturan, tidak sesuai dengan regulasi FIFA, bro. Dan ya memang wajar kalau diprotes lah. Karena takutnya begini, ada kong kali kong antara Malaysia dan juga AFC lah. Takutnya mereka kasih hukuman atau sanksi ke Malaysia itu dengan hukuman yang ringan begitu kan. Ya apalagi semua orang tahu kalau di AFC itu ada orang Malaysia. Takutnya karena ada koneksi orang dalam seperti itu, maka sanksi-sanksinya itu nanti justru ringan gitu. Karena kan sekarang semua mata tertuju ke AFC. Apakah AFC berani tegas ke Malaysia atau dia lembek ke Malaysia gitu? Karena perasaan, karena malu, karena takut dengan salah satu sekjennya itu yang orang Malaysia. Ya kita sih maunya hukumannya seberat-berat mungkin. Ya salah satunya ya itu di depak dari Piala Asia tahun depan gitu kan. Karena apa? Karena di kualifikasi Piala Asia mereka menang lawan Nepal dan juga Vietnam itu pakai pemain ilegal. Lawan Vietnam mereka menang 4-0, itu yang cetak gol sih Joao Figueiredo itu. Salah satu dari 7 pemain yang dianggap ilegal oleh FIFA dan sekarang resmi ilegal. Nah kemudian waktu lawan Nepal kalau saya tidak salah itu mereka memainkan si Hector Hevel yang sama juga itu pemain ilegal ya.
Jadi sebenarnya ya karena kesalahan-kesalahan itu harusnya mereka didiskualifikasi dari Piala Asia atau dicoret lah. Nah, walaupun mereka sudah dijadwalkan akan melawan Vietnam di pertandingan terakhir, tapi ya menurut saya harusnya mereka didiskualifikasi lah. Mereka dicabutlah haknya untuk ikut Piala Asia karena memang sangat-sangat fatal. Mereka menggunakan pemain ilegal untuk kejuaraan Piala Asia ini. Dan sebenarnya bukan hanya 7 orang, ada 8 orang sebenarnya. Tambah satu lagi si Nacho Mendes itu kan selama ini dia kabarnya dinaturalisasi sama klub ya. Entah ada aturannya dinaturalisasi sama klub atau negara ya. Entahlah, kurang paham sampai di situ lah. Tapi yang saya baca dia itu dinaturalisasi sama satu klub di Malaysia. Ya, saya tahu saya dia bermain untuk JDT dan kemungkinan besar JDT lah yang menaturalisasi si Nacho Mendes ini. Tapi sejauh Malaysia bermain selama si Nacho Mendes dinaturalisasi, Nacho Mendes belum pernah diturunkan. Ya. Kenapa dia tidak diturunkan? Karena Malaysia takut 7 pemain yang dinaturalisasi sebelumnya itu ilegal. Takutnya kalau misalkan Nacho Mendes dimainkan maka akan semakin ribet urusannya. Tapi kabarnya si Nacho Mendes itu punya darah Malaysia, pemain keturunan dari kakeknya yang katanya orang Malaysia. Tapi ya kebenarannya juga belum sampai saat ini belum ada kejelasan dan ya begitulah Malaysia. Akhirnya sekarang mereka di ambang kehancuran dan bisa jadi mereka tidak akan ikut Piala Asia. Pertanyaannya bagaimana Indonesia? Indonesia sudah ada tempat di Piala Asia. Ya, sudah ada 2 negara yang dipastikan lolos ke Piala Asia, Indonesia dan juga Singapura. Menunggu Thailand yang bisa dipastikan juga akan ikut Piala Asia. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita. Dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.